Hai, hari ini kita mau ke Natural History Museum. Rencananya mau lihat fosilnya, the biggest dinosaurs fossil. Terus ada skeletnya whale juga. Skeletonnya apa? Whale. Whale. But I think kita juga punya Di pinggir jalan di NTT. NTT. Ya kita coba lihat kalau di jalan ke arah sana. Sekarang sekitar hampir jam 10. Jadi kita tadi naik dari hotel, jalan kaki sedikit, terus naik Kita ke Tube, exhibition road. baru kemudian naik bis. Nah, itu ya. Jadi cukup panjang. Oke, kita cari jalannya dulu ya. Nah, itu loh. Bisa pegangan ya? Hari ini hari Sabtu, Mau jalan? jalan dan masih pagi juga mungkin Mau ya. jalan Pak? Gandengan nggak? Jadi masih agak sepi. Lari-lari ngapain? Olahraga. Olahraga atau maraton kayak? Olahraga. How do you know? Tahu aku sadari. Ya itu Roya tahu. Oh. Kamu ke Natural History Museum. Kayaknya sih nggak terlalu kaya. Oh ya, kita agak terlambat soalnya, terlambat 10 menit, 15 menit. I met up with the attendance lead the other day. Hari ini kami jalan-jalan ke Natural History Museum di London. Menariknya, museum ini gratis untuk dikunjungi. Tapi kita tetap harus memesan waktu kedatangan terlebih dahulu agar jumlah pengunjung tetap teratur. Natural History Museum adalah salah satu museum paling terkenal di dunia yang menampilkan berbagai koleksi tentang kehidupan di bumi, mulai dari dinosaurus, hewan, fosil, hingga sejarah planet kita. Tempat ini sangat seru untuk anak-anak karena banyak pameran interaktif yang membuat belajar tentang alam terasa seperti petualangan. Oh, lihat dari sana yang paling rendah. Lihat. Bisa mau lihat orangnya nggak? Loh ini loh, lihatan dulu. Oke. Orang yang zaman dulu. Tuh. Nih lihat. Nih lihat. Dulu orang kepalanya segini tok, guys. Bagian pertama yang kami kunjungi adalah galeri tentang manusia purba. Di sini dipamerkan berbagai koleksi fosil tulang yang menjadi petunjuk penting tentang bagaimana manusia purba hidup dan berevolusi. Dari potongan tengkorak hingga kerangka yang ditemukan para ilmuwan, semuanya membantu kita memahami perjalanan panjang manusia di bumi.
Iya. Serem nggak? Iya. Iya. Ini ya. Oke. Oke. Dengerin. Dari penemuan tulang-tulang fosil ini, para ilmuwan bisa memperkirakan seperti apa bentuk manusia purba pada masanya. Tidak hanya itu, berbagai alat batu yang mereka tinggalkan juga memberikan gambaran tentang cara mereka hidup, bagaimana mereka berburu, bertahan hidup, dan seberapa cerdas mereka dalam menggunakan alat-alat sederhana. Dari benda-benda kecil ini, kita bisa melihat awal perjalanan kecerdasan manusia. Coba lihat Pak dari depan ya. Ini bukan Neanderthal. Yuk, 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 yuk. Coba lihatan itu ada apa. Ceritanya kayak situs pertemuan. Itu kayak Keisha biasanya yang di rumah itu ya. Ada tulang-tulang di sini. Yang Keisha biasanya gali-gali untuk menemukan tuh loh. Oke. Lihat. Dulu mama belajarnya sama. Kita bedanya nggak? Ya sana sih, sana. Udah cukup lah sih. Setelah puas melihat koleksi tentang manusia purba di lantai bawah, sekarang kami menuju ke bagian berikutnya. Untuk masuk ke galeri utama, pengunjung melewati jalur ini yang cukup ikonik di Natural History Museum. Banyak orang yang berhenti sejenak di sini untuk foto karena pintu masuknya memang terlihat unik, seperti berjalan menuju ke sebuah planet raksasa sambil disambut kerangka dinosaurus yang besar di sampingnya. Fossil stingray. Amethyst. DNA. Putih. Oh, apa itu? Mommy, can I show you something? Nanti malam tak bacain ya, Dek. Kami kemudian menaiki eskalator yang membawa kami masuk ke dalam planet raksasa tersebut. Dengan efek cahaya merah di sekelilingnya, rasanya seperti sedang masuk ke inti bumi. Suasananya dramatis dan seru, seperti petualangan kecil sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana planet kita dibentuk. Wow. Look at this. Earthquakes. Setelah masuk, galeri pertama yang kami kunjungi adalah tentang gunung berapi dan gempa bumi.
Di bagian ini dijelaskan bagaimana proses alam di dalam bumi bisa membentuk gunung berapi, memicu letusan, dan menyebabkan gempa. Melihatnya membuat kita sadar betapa dinamis dan kuatnya planet tempat kita hidup ini. C. Indonesia Spong. Indonesia's violence volcano. Di bagian ini juga dijelaskan tentang gunung-gunung berapi di Indonesia yang terkenal sangat aktif, bahkan disebut sebagai Indonesia's Violent Volcanoes. Hal ini karena Indonesia berada di wilayah Ring of Fire, tempat pertemuan beberapa lempeng tektonik yang membuat aktivitas vulkaniknya sangat tinggi. Melihatnya di Museum London rasanya cukup menarik. Ternyata negara kita juga menjadi bagian penting dalam cerita tentang dinamika bumi. Kayak jurang. Biasanya kayak gini. Catfish. Namanya Protosus canius karena dia melotot. Di bagian ini juga dijelaskan bagaimana negara-negara yang rawan gempa seperti Jepang mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana tersebut. Mulai dari latihan rutin menghadapi gempa, kesiapan tim medis, hingga desain dan struktur bangunan yang dimodifikasi agar lebih tahan terhadap guncangan. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun gempa tidak bisa dicegah, manusia bisa belajar untuk lebih siap menghadapinya. Kita harus yakin. Oke. Di sini juga terdapat ruangan simulasi gempa, tempat pengunjung bisa merasakan bagaimana rasanya berada di tengah guncangan gempa yang besar. Pengalaman ini dibuat agar orang dapat memahami seberapa kuat dan mengejutkannya gempa bumi. Menariknya, bagi banyak orang di Eropa yang jarang atau bahkan belum pernah merasakan gempa, simulasi ini menjadi cara yang aman untuk mengenal kekuatan alam tersebut. Kita kasih pegang. Earthproof, earthquake proof. Coba Ki, lihat sana. Ini kakak sih. Ini lihat contohnya konsep earthproof quake building. Lihat, satu ada pegasnya, jadi waktu gempa dia nggak goyangnya nggak terlalu parah. Nah, ada pegasnya ya. Ini konsepnya gini. Ini tsunami itu udah lihat air lautnya ya. Dan Ini waktu tsunami ya. Di bagian berikutnya, kami diajak memahami bagaimana permukaan sebuah planet seperti bumi terbentuk. Berbagai proses alam seperti angin, pergerakan tanah, suhu, air, dan getaran dari dalam bumi secara perlahan membentuk kontur permukaan planet yang kita kenal saat ini. Dari pegunungan hingga lembah, semuanya adalah hasil proses alam yang berlangsung selama jutaan tahun.
muter-muter kok. Terus kalau kita stop, jadinya langsung berubah. Itu tadi apa? Itu tadi apa? Drink and water. Ini gravity. Ya, yuk. Oke. Oke. Tiket oke. Dah. Oke. Lihat dalamnya. Ambil dipencet. Tiba-tiba jadi pasir batunya ya. Pencet lagi. Siapa? Terus jadi batu lagi. Oke. Oke. Apa ini? Oh, ya. Saya lihat ini nggak? Dingin tak? Ya, lihat yang satunya. Lihat yang satunya. Itu batunya basah ya. Itu batu yang kecil-kecil. Yang satunya? Udah, yang satu lagi dong. Oke. Tuh. Udah yuk. Siap. Katanya, can you give the air enough energy to lift these particles? Yuk, yuk, oke. You do this one, I will do this. Suara batu itu loh, kita harus ada kene. Ayo, oke. Lihat dinosaurus. Terus
Duduk dulu kan sebentar, istirahat. Oh, ini balik lagi. Bagian berikut yang kami masuki adalah galeri tentang burung. Di sini kita bisa belajar banyak tentang berbagai jenis burung, termasuk bentuk tubuh mereka dan bagaimana struktur tubuhnya memungkinkan mereka untuk terbang. Dijelaskan juga fungsi bulu burung, yang mana bukan hanya untuk terbang, tapi juga untuk menjaga suhu tubuh dan membantu mereka bergerak dengan lebih efisien di udara. Menarik sekali melihat betapa detailnya Tuhan merancang makhluk-makhluk ini. Jadi kita betul. Ya kamu juga lebih. Kayak lihat sekilas. Tahu nih, oh. Iya. Ini kayak apa museum yang di Bali itu? Yang di Bali di Batu itu loh. Dia dapat buku, dia minta beli buku katanya. Science Encyclopedia Hand. Sudah bisa baca. Lihat yang kiri ini. Wow. Kiri. Bersaing putih kan ada novel ya. Apa itu yang di Batu yang museum yang Secret Batu Secret Zoo? Penguinnya besar. Penguinnya besar. Galeri berikutnya menampilkan berbagai fosil hewan purba yang pernah hidup di lautan jutaan tahun yang lalu. Dari kerangka reptil laut besar hingga berbagai fosil makhluk laut lainnya, semuanya membantu kita membayangkan seperti apa kehidupan di lautan purba pada masa itu. Melihat ukurannya yang besar dan bentuknya yang unik membuat kita semakin sadar betapa beragamnya kehidupan yang pernah ada di bumi. Besar apa ini? Extinct mammal. Apa? Giant ground sloth. Oh, ini nenek moyangnya sloth ya. Hah? Iya. Besar ya. Kita ke sana ya. Lagi-lagi Ki. Airvent ya. Nanti isi ada itu bacanya di sini tentang ini. Marine krokodil, buaya air laut ya. Ini ichthyosaur. Ini nenek moyangnya dolphin.
Semuanya dinosaurus, fosilnya dinosaurus di laut ya, ikan, buaya laut, lumba-lumba, sea dragon. Nih, plesiosaur ini sea dragon. Jangan gitu, Ke. Plesiosaur ini ya, Mary Anning, pioneer of paleontology. Berikutnya, kami masuk ke galeri utama di Natural History Museum. Begitu melangkah masuk, ruangan besar dengan arsitektur klasik langsung terasa sangat megah. Dari sini, pengunjung bisa menuju berbagai galeri lain, menampilkan koleksi tentang kehidupan di bumi, menjadikannya sebagai titik awal untuk menjelajahi banyak cerita tentang alam dan sejarah planet kita. Apa ini? Marlin and Shellfish. Marlin. Gila, besar sekali. Banyak yang bilang Natural History Museum terlihat seperti gereja besar, tapi ini bukan bekas gereja ya. Memang sengaja dibuat seperti itu. Pada zaman dulu, museum dianggap sebagai katedral ilmu pengetahuan, tempat orang belajar dan merasa kagum kepada alam. Itu ke sana itu loh. Mystic expression. Ini ada di sini nih tempatnya apa? The most iconic item di museum ini itu sequoia. Tulang belakangin. Oh ya, cek habis ini. Di tengah aula utama Natural History Museum ini tergantung kerangka paus biru raksasa. Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi, bahkan lebih besar dari dinosaurus. Melihat kerangkanya dari berdekat benar-benar membuat kita menyadari betapa luar biasanya ukuran makhluk ini. Ini tadi tulangnya whale-nya dari atas. Lihat langit-langitnya. Bentar ya. Ini di langit-langitnya itu ada gambarnya. Ini penjelasannya. Ini gambar-gambarnya.
Jika melihat ke atas, langit-langit aula ini juga dipenuhi dengan detail yang indah. Panel-panel bergambar ini menggambarkan berbagai jenis tanaman sebagai simbol keanekaragaman kehidupan di bumi. Bahkan bagian atapnya pun dirancang untuk mengingatkan pengunjung tentang hubungan antara alam, ilmu pengetahuan, dan kehidupan di planet kita. Galeri berikutnya yang kami kunjungi adalah galeri reptil. Di sini dipamerkan berbagai jenis reptil dari berbagai belahan dunia, mulai dari kura-kura, kadal, hingga spesies lainnya. Melalui koleksi ini kita bisa melihat bagaimana bentuk tubuh reptil berkembang untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Cuma ada di Indo kan ini. Karkases itu apa aja? Kalau karkas itu apa aja? Karkas. Nah, ya. Semua bangkai boleh dibilang karkas. Fixing our broken planes. Wow. Lihat atasnya. Oke, lihat atas deh. So, badak ya. Ini asli nggak sih? Atau cuma patung? Ini apa bisa tekan gitu? Iya. Nanti loh, Ki. Apa itu? Narwhal. Oh.
pamerannya dino. Look at the dino. Ini suasananya bumi waktu dulu zamannya dinosaurus. The T-Rex. It's very nice. Sedangkan di Indonesia ada juga permainan. Iya. Iya. Hah? Bisa mau foto? Tunggu ya, bapak video dulu. Sini loh. Dari kini setahun nonton T-Rex deh. Kali ya. Apa? Please. Mana berdiri ya? Berdiri ya, ada dino. Ada dino kecil. Iya ya. Iya. Bisa kecil gitu ya. Ya, tata semua. Horse. Tanduknya. Horse oke. Tanduk, huh? Bones. Dia punya bobo nih. 11. Warm. Oh dia, dengar dia reptil ya. Deinonychus. Tyrannosaurus. Ayo, Cek. Okay. Ready? Ready. We What is that? What does that mean? What does that mean? wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Saya dapat apa tuh? Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Kita sekarang udah jam 1, jadi kita mau duduk istirahat, makan dulu. Karena buat makan siang juga ya, tapi mungkin cuma snack aja. Yang penting perutnya terisi dan bisa ke tempat istirahat. Papa, turn it around. Oh ya, Papa, turn tunggu it ya, around. Turn tunggu it ya. around. Papa mau liatin. Tempatnya bagus banget. Kayaknya di situ ada garden.
Oke, kita makan dulu ya. Lihat ini Pluto. Ini punya Kowin, ada Hai. dinosaurnya. Punya kuku Kesha beli itu. Pakai uang jajan Kesha. Wih. Emang jajan Kesha udah habis? Enggak. Oke, bye. Untuk orang-orang di bawah. Kesha mau tunjukkan kalian ini loh. Gelang Kesha tapi mau rusak. Karena itu sudah lama. Loh, Dulu. kok sudah lama? Baru beli kemarin bilangnya sudah lama. Ah, lupa Kesha. Apa namanya? Ya wis, bye dulu dong. Setelah selesai makan dan beristirahat sebentar di kantin, kami melanjutkan perjalanan ke bagian yang disebut The Cocoon. Di sini pengunjung bisa melihat bagaimana para ilmuwan mempelajari dan menyimpan jutaan spesimen makhluk hidup, mulai dari serangga hingga berbagai organisme kecil lainnya. Tempat ini juga menunjukkan proses penelitian yang membantu para ilmuwan memahami keanekaragaman hayati di bumi. My name's Max Barclay and I'm a curator of beetles here. One feels an immense sense of pride in contributing to a collection object. built up by the great naturalists like Charles Darwin. Well, I was one of those kids that was fascinated by it. Unfortunately, the natural habitats won't remain forever. And future generations, if they want to see the animals and plants, they need to have collections like this. One of the biggest problems we have here at the Beetle Collection Masuk Cocoon ya. Yuk kita lihat lanjutannya Cocoon ada apa di Cocoon. 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 Oke. Let's go. Ini Charles Darwin ya. Center ya. Bagus ya tempatnya ya. Padahal cuman bangunan gini tok. Ini apa? Ini kan cuma di semen kayak semen. Kayaknya dicat juga secat tipis tok. The Collectors. The collection book. My name is Dr. Sandy Knapp, and I'm Sandy a Knapp. botanist here at the Natural History Museum. Our rich collections have been assembled over many, many years by lots and lots of different sorts of people. Not only the people that you think of when you come to the Natural This History is the collection. Museum, our collections. Many people whose names aren't even recorded have done things to make these collections what they are. The Natural History Museum was one of the communities and historians to investigate the cultural and historical value of our Bapaknya ini ceritanya bikin catatan, dia nemuin tanaman apa ditempel, tulisin tanaman apa. Pakai jalan. Bagus catatannya ya. Flowers. Dibuka. Ya. Ya. Apa? Lu? Iya, bisa buka dia. Rapi ya catatannya ya. Enggak, otomatis. Iya, enggak awet ya. Biasanya gratis mesti kayak lesson of Udah yuk, lessons of life. lihat yang ini ya. Lihat yang lain yuk. Tuh lihat. Main kan Keisha pilih itu karena ini glittery Karena interaktif. or historical art. Botany is done and dusted. Today we can find these old collections for information on the effects of climate change. Shape, size, or habitat. The most useful way for me as a scientist is to sort them into family groups. The butterflies in each family group are closely related and share certain characteristics. Ini loh. Look at the bench way for me. Udah biarin. Nanti Udah. kamu nanti aja. Udah, yuk. Sini.
Itu semua animalianya. Profesor. Ya guys ya. Diselipang kelihatan ini. Ini plaster loh ini. Ini anu stiker. Bagus loh, cuma di stiker gini Pak. Hah? Iya Pak. Oh ini kayak apa tuh? Lomot. Apa yang cici? Cici ini. Bagus juga ya dibikin kayak gini. Expedition. Specimen preparation. Auto. Mission science, cover science and the organism. Kata guys ya. Oh, ini ada lagi. Sini Ki. Ki di sini. Touch the bed or the pond to identify the specimen. Hello. Part of my job is identifying Jangan these pencet specimens. sembarangan. I do this by comparing them with specimens that have been named and described by other scientists. Oh, itu I bed. compare the colour, the shape, Cute any ya. unique feature Masa cute? that distinguishes one from another. Today, It's your job to identify some specimen. I've got some water from the museum pond with Jangan ditekan itu. algae in it and some unidentified parasites from the bat preserved in alcohol. Bed aja Ki. Touch the bat or the Touch the pond bat. water on the desk in front of you to choose which specimens you want to identify first. We need to know We need to know which parasite is living on this bed. In order to identify it, you'll need to look closely at its body parts. Move the slider on the desk to adjust the magnification. Though you can study it, you still Oh. don't know what it is. For that, you need to match it with one of the named specimens inside the box. Touch any one of the named specimens to make a comparison of each parasite. Okay. Find one that looks the same. Misteri. Oh ini loh, kamu lihat ini, kamu Cari yang mana? Cari yang mana? To look again at the mystery specimen. Oh iya nih, slide nih. Ini kamu tekan ini. I think you found a Keisha named milih ini nih. specimen. Keisha milih ini. Terus Keisha lihat dari sini yang mana? To reveal if it really exists. Oh, apakah yang ini? Bukan yang ini.
identified all the parasites on the bat, the information Yeah. was published about Dulu mama biasa lihat gini-gini loh, gila nih ya. Gak mau sih. Oh. Mana yang Finding ini? mites Bukan ya? like this is really fiddly work. Fiddly work. Pick them up on Kayak mana ya? things have backward pointing claws at the end of their legs help bat flies. Soalnya mau move tutupi, about itu kan dia dipantul dari All atas. British bat species carry at least one species of mite from this family. Claws at the end of their legs help bat flies grip and move about. Seru ya? Identified all the parasites. Fokus musifera. Yang penting gak buat seragam. There's a real hunger among the public to see the sorts of things that the Natural History Museum has here, the fantastic collections, to see science working in action and to go away feeling inspired and moved. We're grateful for the support of all our donors. As a charity, we also need your help. Please consider Oke, C. Mau ngambil foto dah. Ya. Yang mana? Vieni, seru tuh. Iya. It's so beautiful, ya. Iya. Coco devant le musée, Coco devant Paviaes, Coco devant... Sama C. Hari ini benar-benar seru. Banyak yang dilihat, banyak juga yang dipelajari. Sekarang saatnya kami pulang dan istirahat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.